Dakwaan kepada Allah, bukan berdasarkan keturunan. Nah, tetapi keturunan akan menjadi nilai tambah bagi seorang yang memang keturunan dari keturunan Rasulullah SAW bila keturunan dia tadi itu dibakar dengan iman dan amal soleh. Oleh sebab itu tidak ada artinya bagi Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Abu Talib tidak ada artinya hubungan keluargaan apabila karena dia tidak beriman. Dan seterusnya semua bapak Nabi Ibrahim nggak ada faedahnya. Kalaupun anaknya menjadi terusnya anak Nabi Nuh tidak ada artinya buat anaknya. Sekarang bapaknya Nabi. Terus lagi istri dari Nabi apa? Nabi Lut tidak ada artinya. Walaupun suaminya seorang Jadi kapan keturunan akan menjadi berfaedah? Apabila memang ada hubungan Oleh sebab itu para ulama menyebutkan hubungan keagamaan lebih kuat daripada hubungan kekeluargaan. Kalau hubungan keluarga tadi terlepas dari iman, tapi kalau hubungan kekeluargaan akan lebih kuat apabila dijalin dengan juga hubungan dengan nilai hubungan keimanan. Itu mukadimah secara umum. Kemudian perlu juga kita ketahui setelah kita mukadimah awal adalah mencintai keluarga Rasulullah SAW adalah bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dicintainya dari orang tuanya dan anaknya beserta manusia seluruhnya. Diriwayatkan pula dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa dia berkata kepada Rasulullah SAW, innaka lahabbu ilayya ini illa min nafsi la yawar hatta akuna habba ilayya min nafsi. Kata Rasulullah SAW, ketika berkata ya Rasulullah, itu adalah orang paling aku cintai kecuali dari kata Rasulullah, tidak sampai aku menjadi orang paling aku cintai hatta dari diriku sendiri. Oleh sebab itu dalam kenyataannya kita lihat sahabat dalam membela Rasulullah SAW mereka mengorbankan jiwa raga mereka. Mana Abu Talha ya ketika perang Uhud dan sahabat-sahabat lainnya mereka mengorbankan bukan hanya harta, tetapi jiwa raga mereka. Mereka korbankan demi membela Rasulullah SAW. Nah, di antara kesempurnaan cinta kita kepada Rasulullah, pengakuan kita yang benar kepada Rasulullah, mencintai para keluarga beliau, para istri beliau, ya, ini dan juga para anak cucu keturunan beliau, paman-paman beliau, anak paman-paman beliau. Yang dimaksud di sini tentu orang-orang yang beriman di antara mereka tersebut, maksudnya dari paman-pamannya atau dari anak pamannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Udzakirukum bi ahli baiti." Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. "Udzakirukum bi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang hak-hak para keluarga. Artinya jangan sakiti dan tolong jawab. Nah, dan banyak lagi nanti pada berikutnya kita akan kupas dalil-dalil tentang wajibnya kita mencintai apa keluarga Rasulullah SAW. Tunggu mukadimahnya bahwa kita harus mencintai keluarga Rasulullah SAW karena mencintai Rasulullah SAW, bagian dari mencintai Rasulullah SAW adalah mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita mencintai seseorang tetapi kita benci orang yang dicintainya? Itu tidak mungkin. Karena biasanya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan kita cinta seseorang, bahkan apa yang dia cintai pun kita pun menyukainya. Sebagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Jika Rasulullah senang
hari ini senang pakaian begini, senang perbuatan begitu, para sahabat menirunya karena Rasulullah cinta akan hal itu. Itu saya umat iman. Sebenarnya kita katakan tadi bahwa di antara bukti penghormatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah mencintai dan memuliakan keluarga beliau. Dalam bahasan kita kali ini akan menerangkan tentang pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tentang pemuliaan Ahlul Bait atau keluarga Nabi SAW. Kemudian juga di akhir pembahasan kita akan melihat pemahaman-pemahaman menyimpang dalam masalah mencintai keluarga Rasulullah SAW. Bahasa ini akan kita bagi ke beberapa bagian. Pertama adalah pengertian Ahlul Bait. Siapa mereka Ahlul Bait? Disebut Ahlul Bait siapa? Yang kedua adalah kemuliaan Ahlul Bait dalam Al-Quran. Ini ayat-ayat menerangkan tentang kemuliaan Ahlul. Ketiga adalah menyebutkan kemuliaan Ahlul Bait dalam sunnah Rasulullah SAW, atau menyebutkan hadis-hadis ya sebagian, ada seluruhnya, sebagian hadis-hadis ya yang mendapat disebutkan bahas hari ini tentang kemuliaan Ahlul Bait. Yang keempat adalah perkataan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana pandangan mereka tentang Ahlul Bait. Itu perkataan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang kemuliaan Ahlul Bait. Terakhir adalah insyaallah akan kita bahas kelompok yang menyimpang dalam mencintai Ahlul Bait, keyakinan mereka. Bahasa pertama adalah dalam mukadimah tadi adalah pengertian Ahlul Bait. Siapa yang maksud Ahlul Bait? Para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, baik dari kalangan fuqaha, para mufassirin dan muhadditsin, ya ulama terkemuka dari kalangan ahli fikih atau ahli tafsir, demikian pula ahli hadis, mereka menyebutkan bahwa Ahlul Bait itu adalah mereka yang diharamkan menerima sedekah dan zakat. Nih karena definisi maksudnya, ya tidak. Nanti kita siapa saja yang diharamkan kepada mereka sedekah dan zakat itu? Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya bahwa keluarga beliau diharamkan menerima sedekah. Sedekah ini menyebut dua, baik sedekah tahu atau sedekah yang wajib itu zakat. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Inna hadhihi sadaqat hiya awsaqun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah-sedekah ini adalah potongan dosa manusia. Maksudnya adalah sebagai penghapus dosa, maghfirah, ya, penggugur dosa. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, dan sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarga, tidak pula bagi para keluarga Muhammad. Jadi di sini jelas disebutkan bahwa beliau tidak menerima sedekah dan tidak halal bagi beliau, demikian pula bagi para keluarga. Sekarang kita tanya, siapa mereka itu yang tidak halal menerima sedekah tersebut? Mereka yang diharuskan atas mereka menerima sedekah atau zakat, apa yang disebut Ahlul Bait nantinya, yaitu keluarga Nabi adalah pertama para istri Nabi dan keturunan beliau, serta siapa saja yang beriman dari kalangan anak cucu Bani Hashim dan Bani Thalib. Jadi siapa yang diharapkan kepada mereka sedekah atau zakat? Yaitu istri-istri Rasulullah dan